Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau masalah dunia, manusia ini cepet nian, ya. Apalagi denger duit. Kalau denger duit itu cepet nian. Nak bangun pagi laju, nak bangun siang laju, nak bangun tengah dalu laju, asal denger duit. Oh, gajinya besar, sekian juta, sehari 500.000. Oi, cepet nian. Nak tengah dalu dia bangun, tahan begadang. Kalau masalah duit, masalah dunia, nah itulah manusia. Manusia ini kalau duit denger duit, cepet nian. Tapi kalau suruh denger azan, berlari dia. Dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet-cepet. Kalau lagi tidur tuh ditutup yang selimut kupingnya tuh. Gak galak denger azan. Pening, panas dia dengernya tuh. Nah inilah manusia. Manusia ini kalau materi cepet nian, ya. Nak tengah dalu nyari duit, nak hujan, nak panas, nak berlumpur laju, nak masuk got laju, nak masuk lubang WC laju. Yang penting duit. Masya Allah. Ini dunia, bayang ke dunia ini nih. Sampai dikejar-kejar cek itu. Cobalah kamu sholat 5 waktu. Ya dak, turut deh perintah Allah. Kalau hidup kamu nak lemah, hidup kamu nak bahagia, nak tenang, nak selamat dunia dan akhirat, itu kan sudah diatur oleh Allah. Ya, kerja ke perintahnya, jauh ke larangannya, tenanglah itu hidup. Tidak usah yang lain-lain. Kerja ke perintah Allah, jauh ke larangannya. Apa perintah Allah? Pertama sholat, 5 waktu jangan tinggal. Kedua apa? Pergi haji kalau ada duit, bila mampu, tidak mampu ya sudah. Umroh, tidak mampu umroh, berdoa be, ya. Atau sholat 2 rakaat, sholat Isra 2 rakaat jam 6 setelah subuh itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Puji Rasulullah. Mabrul. Nah, kalau kamu tidak pacak pergi haji, pahalanya besar itu. Sama dengan pahala haji dan umroh kata Rasulullah. Sholat 2 rakaat jam 6 sudah Isra, sholat Isra namanya. 2 rakaat. Sholi sunatan Isra rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat beh. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Salat, puasa, pergi haji, zakat, ya. Kerja ke perintah Allah. Jangan maling, jangan nodong, jangan nipu, jangan nyabu, jangan mabok, jangan nipu wong, jangan belit wong, jangan ngadu domba, ya dak. Jangan makan riba. Itu ini kalau yang dilarang-larang Allah tuh. Jangan mabok, jangan berjudi, jangan berzina, jangan selingkuh, jangan ngurangi timbangan. Kalau buka bengkel mobil, bengkel motor yang jujur, yang benar, tunjuk tahu sama konsumen. Kalau yang rusak memang kabel yang putus, ngomong ini Pak kabelnya putus. Jangan ngomong kabel putus, suruh beli kuil. Nah ini berdosa, bohong. Tidak boleh, ini oknum bukan seluruh bengkel. Aku tunjuk tahu bengkel mobil, bengkel motor yang jujur. Kalau nak banyak dapat duit, nak berkah jujur, jangan nipu konsumen. Konsumen kalau sudah disakiti sudah, tidak muncul lagi, tidak datang lagi ke bengkel kita. Yuk tahu yang benar Pak, ini rusaknya ini Pak. Kalau Bapak nak beli, belilah dewe alatnya di toko. Cuman kalau kamu nak galak, kami beli ke kaget di toko. Nah ini nah yang rusak. Yuk tahu, ya. Jangan ngedem-ngedem, diam-diam. Agak ngomong, cuman kabel putus lepas sekring, ngomong harus beli ini beli itu, padahal sekring. Nah ini oknum ya, minta tolong jujur. Jadilah wong yang jujur, jadilah wong yang sidik. Seperti sifat Rasulullah, sidik benar. Ya, ucapannya benar, perkataannya benar, tingkah lakunya benar, sidik, ya, patona, cerdas, amanah, ya. Amanah, kalau jadi pemimpin amanah, apa yang diomongi, ya, untuk rakyat tuh guna gelah untuk rakyat, apa diamanah ke oleh negara untuk masyarakat. Ya unjuk ke amanah titipan Allah kan? Unjuk ke. Nah, jadi pemimpin yang amanah. Yang keempat itu ya tabligh nyampe ke
Apa perintah Allah tuh sampai ke. Tidak susah tidak hidup di dunia ini ya. Ya, agama yang paling sempurna itu ya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Yang paling sempurna yang diridai Allah itulah Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah. Jangan lagi kamu berbelok, ya. Dalil jelas, buka Al-Qur'an. Tidak percaya buka Al-Qur'an. Ya, yang paling benar agama, yang paling sempurna agama itu Islam. Ya. Ya, agama-agama dulu bukan tidak sempurna, sempurna juga agama dulu, cuman belum sempurna nian. Dulu kan ada Taurat, Taurat kayak diperbarui lagi, Zabur diperbarui lagi, Injil diperbarui lagi, ya itu Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, jadi agama-agama dulu memang sudah bagus, tapi belum sempurnanya. Nah, sudah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran itu sudah ada galau. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nabi sudah diturunkan oleh Allah. 25 Nabi. Ya. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang nak melok, melok. Yang tidak galak, sudah. Ya. Nah, Nabi Isa lah ngomong. Uji Nabi Isa ngomong. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ikutilah setelah aku tiada. Kata Nabi Isa alaihissalam. Setelah aku tiada, ikutilah Ahmad. Atau Muhammad. Ya. Ahmad itu nama yang di langit sebelum Nabi Muhammad diciptakan, ya, nama langit. Ahmad nama langitnya, jasadnya belum diciptakan. Setelah diciptakan jasadnya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi uji Nabi Isa ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ikut, ada yang tidak, terserah. Yang penting kan sudah dinyut tahu Allah. Allah itu Maha tahu, Maha pencipta. Jadi ikut perintah Allah. Hidup di dunia ini tidak usah pening-pening. Kerja ke perintah Allah, jauh ke larangannya. Perintahnya yaitu sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Nah, kalau kamu mampu pergi haji, tidak ya sudah. Jangan kamu tuh cak duit itu kamu kejar-kejar. Siang malam, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau dengar masalah duit tuh cepet nian. Ada lokak gawe di Jakarta. Tahan dari Palembang ke Jakarta cari duit, ya, ninggal ke bini, ninggal ke anak, ada yang ninggal ke laki, ninggal ke anak, sampai kadang-kadang ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Thailand, ke Eropa, ke Amerika, ke Arab Saudi jadi TKW, ke Malaysia, kemana lagi, ke Cina, ke Hong Kong gawe. Nah, tujuannya nyari duit. Jauh-jauh tahan dari Indonesia, tahan merantau ke negara-negara lain. Untuk apa? Untuk nyari duit. Nah, nyari duit, hebat kan duit itu, ya. Sampai dikejar-kejar, tahan istilahnya itu. Giren sholat berat nian. Kamu tidak usah pening-pening, tidak usah nak keluar negeri, tidak usah nak merantau jauh-jauh. Kamu tinggal di mana? Ya tinggal di Palembang, misalnya tinggal di Palembang, ya sudah. Carilah duit di Palembang, istiqomah baik, insya Allah ada jalannya. Asal kita sabar, tidak usah kita nak keluar negeri, nak ke negara-negara lain, malu kita nih. Negara kita adalah negara besar, negara Indonesia, banyak industri, ikuti. Jangan kita jauh-jauh ke luar negeri nyari makan, cuma sekedar makan baik, nyari duit. Nah, kira nyari duit tahannya jauh-jauh. Cobalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dengar Pak, Bu. 5 waktu sholat. Sewaktu itu cuma tidak sampai 3 menit kita sholat. Lama kita ngerokok sebatang. Rokok sebatang ini baca 15 menit. Rokok sebatang. Sholat itu cuma berapa? 3 menit. Tidak perlu lama. Kalau kita cak males-males lawan bela. Ada biasanya ada usah sholat. Itu setan yang dituruti. Kalau cak nak ngajak kita nak sholat. Ada yang biasa tidak usah sholat. Mbek lah banyudu. Selesai. Langsung sholat, gak usah didengar itu seton. Nah, lawan sifat malas itu dilawan, harus dibasmi. Aduh, besi-besian jangan sholat tuh, gak usah sholat berat, males ini nih. Mbak labanya wudu, aku belum mandi wajib, mandilah dulu. Aku mandi sudah selesai, dah lah mandi Mbak labanya dulu, langsunglah sholat, gak usah lagi nak dipikir-pikir jangan diturut gak perlu berat tuh sholat tuh. Tak sampai 3 menit, lama kamu merokok, lama kamu makan, Nah, tak usah lah masa aku tuh. Apa perintah Allah tuh, perintah dengar gelah, turutilah.
Insya Allah hidup kamu berkah. Kerja ke perintah Allah, jauh ke larangannya. Kok itu be, aman hidup kamu. Jauh ke larangannya apa? Jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan maling, jangan begal, jangan nyabu, jangan jual narkoba. Jangan minum keras, jangan selingkuh, jangan berbohong, jangan ngurangi timbangan. Begawi yang jujur, jangan mempersulit uang, jangan makan sogok, Sogok menyogok itu dua-duanya masuk neraka. Jangan tenang-tenang kamu hidup di dunia, makan sogok itu Begawi nyogok, akhirnya begawi. Nah, selama dia begawi duitnya haram. Haram duitnya itu. Kata ulama sudah sepakat haram. Selama dia begawi nyogok itu haram. Jadi jangan nyogok. Wong yang nyogok itu dua-duanya masuk neraka. Jangan tenang-tenang yang makan sogok, duitnya banyak, mobil mewah-mewah, Fortuner, Alphard segala macam, ada galo di rumah dia tuh, di halaman dia tuh lengkap, Alphard, BMW, Mercy, mobil Tiger Tiger apa, mobil Mercy, Alphard, mobil apa lagi yang paling mahal-mahal, ada galo berderet, hasil dari sogok galo, rumah mewah besar, halaman besar, anaknya jadi sarjana galo, lah berpangkat galo, lah berduit galo, kemana hasilnya daripada nyogok. Nah, hati-hati, jangan tenang-tenang, itu hanya titipan, itu hanya amanah Nah, duit yang kamu tuh kalau tidak doakan berkah. Kamu tenang-tenang di dunia, di akhirat kamu ditanya dari A sampai Z ditanya galo. Mana lah kamu. Jadi kalau wong miskin itu kata Nabi masuk surganya terlebih dahulu. 500 tahun wong miskin itu masuk surga dulu. 500 tahun sudah di dalam surga. Nah, wong kaya ini baru masuk surga. Kenapa? Banyak tanyaan. Makanya Nabi dah hidup ini dia berdoa dah galak jadi wong kaya Nabi. Dia nak kumpul sama wong miskin. Nak mati dalam keadaan miskin, dia tak galak kaya Nabi. Kenapa? Nabi tahu bakal ditanya. Nabi beda galak nak jadi wong kaya. Tak galak. Kita nak jadi wong kaya. Kita boleh kaya. Mana yang halal maksud aku tuh, yang thayyib, yang barokah. Yang begawinian, ada usaha apa panen padi, apa kebun sawit segala macam, jual apa lah segala macam, bisnis pokoknya yang halal. Aku haramkan riba, aku halal ke jual beli. Jangan sogok menyogok, haram. Aku tunjuk tahu men kamu galak, dah galak sudah. Tanyalah dengan ulama kalau kamu tak percaya. Jangan makan riba, jangan mempersulit uang. Kalau ada urusan uang tuh dipermudah. Kita lah ada gaji dari pemerintah. Sudah sekian juta gaji kita, ya sudah urusilah masyarakat, urusilah rakyat. Jangan dipersulit. Apa itu memang mudah, ya mudah lah. Jangan disuruh bolak-balik ke rumah. Pak, ini kurang ini Pak sarannya. Padahal sebenarnya bisa itu ditolong. Padahal bisa. Nah, dipermudahlah, Barang siapa yang mempermudah urusan kata Rasulullah, barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya. Jadi kalau kamu pernah mempersulit uang, kayak suatu saat kamu dipersulit uang, jangan kamu kira tenang-tenang kamu merasa bangga, merasa puas kamu tidak nolong dia. Jangan. Aku tadi sebenarnya pacak nolong dia, cuman aku merasa benci dengan dia. Tak senang cara dia ngomong. Nah, jangan, tolonglah, Barang siapa yang mempersulit urusan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit urusannya. Jadi ingat. Kalau kamu suatu saat akan dipersulit oleh Allah urusan kamu, berarti kamu ingat pernah kamu mempersulit uang, Itu balasan artinya tuh. Itu hukum namanya hukum alam, Hukum sebab dan akibat. Barang siapa melakukan kebaikan satu biji jaro, kata Allah balas. Barang siapa melakukan kejahatan satu biji jaro, Allah Subhanahu wa taala balas. Nah, mangkoi hidup di dunia ini tidak usah susah-susah. Kerja ke perintah Allah, jauh ke larangannya, Jangan mabok, jangan berjudi, berkata yang jujur, Jangan ngurangi timbangan. Jangan ngurangi timbangan minyak, Beli sekilo dikurangi semato, untuk apa? Untung 1.000, Dosanya besar, Kalau ada utang, bayar. Jangan kita niat nak berutang tapi niat tak bayar. Kata Nabi, kalau ada orang nak berutang tapi niat dia kaki tak ada nak bayar, aku nak mutang sama dia, teman aku nak bayar, nak aku lama ke, tidak terbayar.
sampai dia mati tidak terbayar-bayar karena niat dia sudah jahat. Nah, kalau kita berutang, niatlah, ya Allah, aku nak berutang, ya Allah, dengan uang ini aku nak bayar, tolong ya Allah, bantu aku nak bayar. Ada be jalannya, ya. Pasti ada. Cuman kalau kita berutang, niat tak bayar tidak akan terbayar. Nah, barang siapa yang mati dalam keadaan meninggal ke hutang, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Ya. Sahabat bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, ada apa?" Istilahnya kan. "Ini ya Rasulullah, kalau mati di perang itu, mati syahid tak?" "Mati syahid ya Rasulullah." Cuman kalau dia meninggal masih mati syahid ya Rasulullah, ya Rasulullah. "Ya Rasulullah, ada uang berperang, mati syahid. Apa tidak ada mau?" "Oh, mati syahid uji Nabi. Masuk surga uji Nabi, kecuali ya Rasulullah, dia ada utang, tidak baca dia masuk surga, kena ada utang, lunasi dulu." Makanya kalau ada orang mati-mati itu kan ditanya dengan orang kanan kiri depan belakang. Kalau dia ni ada utang, tolong yang ada utang tu datang ke rumah, mampir, tanya ke berapa utangnya, agak dilunasi. Nah, mangko dari itu yang punya utang lunasilah, ya. Kalau ada utang lunasi. Kalau keluarga ada yang mati, berdosa, berat dia. Berat dalam kubur kena siksa terus dia, ya. Mangko dari itu hidup di dunia ini tidak susah. Kerja ke baik perintah Allah, solat 5 waktu. Aman. "Oh, aku dah baca solat, Pak." "Iya. Dari kecil aku dah diajari mak aku, dah diajari bapak aku. Aku dah solat." Sudah, kamu baca Al-Fatihah be. Belajar baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca itu cukup, wajib. Jadi sholat itu di dalam kewajibannya ialah baca Al-Fatihah. Tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Yang lainnya itu sunnah kalau tidak dibaca juga tidak apa-apa. Untuk wong yang baru belajar. Tapi wong yang sudah bisa sholat tetap baca, jangan tidak baca. Nyalakan aku kayak kamu. Jadi tetap baca. Ya, kalau yang baca sholat itu baca. Bacaan rukuk, sujud, baca itu yang baca sholat. Yang ngomong tidak baca sholat. Jadi kamu tidak baca sholat ini, tidak usah pening-pening baca Al-Fatihah be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Sudah itu rukuk, baca subhanallah subhanallah be 3 kali. Sujud baca subhanallah subhanallah be 3 kali, ya. Agak sudah tuh tegak lagi. Cak itulah. Nah, kaget tanya ke lagi dengan guru-guru yang dekat-dekat di rumah tuh, ya. Jangan malu-malu, banyak-banyak bertanya masalah ilmu agama nih. Lolo bengak gitu. Tambah tua nambah lolo gitu, tak baca sholat, ya. Banyak orang yang sudah tua umur 60-70 tahun tidak baca sholat sama sekali. Nak jadi apa? Nak jadi apa? Ya, di dunia saro hidup menderita, miskin pula, ya. Di akhirat lagi jadi gelandangan. Lemak gelandangan di dunia, masih tinjuk makan, minum, pakaian, ya. Tinjuk duit kalau jadi gelandangan. Di akhirat siapa nak tunjuk kamu? Tak katik lagi duit di sana. Duit tak katik, makanan tak katik, minuman tak katik, ya. Nunggu di padang mahsyar panas. Di ini ke galau di padang mahsyar itu. Oleh Allah dikumpul ke seluruh manusia dari zaman Nabi Adam. Bayangkanlah kamu, dari zaman Nabi Adam sampai ke umat Rasulullah. Nah, dikumpul ke galau di padang mahsyar, ya. Ada yang kepanasan. Ada yang berkeringat sampai ke kaki, ada yang keringatnya sampai ke dengkul, ada yang sampai ke perut, ada yang sampai tenggelamnya keringatnya dengan panas tadi, ya. Nah, itu dikumpul ke daerah. Tak katik lagi makanan minuman situ, ya. Lemak kamu gelandangan di dunia masih daripada di akhirat. Makanya puasalah. Yang tak puasa tahun ini, puasa, bertobat, minta ampun. Sebesar apapun dosa kamu, masih diampun ke Allah. Sebesar gunung, seluas langit dan bumi dosa kamu. Ya, sebanyak laut di pasir di pantai, kata Rasulullah. Diampuni dosa-dosa kamu. Asal kamu galak bertobat, minta ampun. Kamu pernah bunuh wong, pernah nyiksa wong, pernah nyincang wong, pernah nuja wong, pernah numbak wong, pernah nyembelih wong, ya. Pernah sodomi wong, ya. Pernah menselingkuhi istri orang. Diampuni dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, ya. Tuhan Allah itu Maha Pengampun. Rahmatnya itu 99 kok di akhirat itu, ya. 1 di dunia. Jadi rahmat Allah itu Allah ciptakan 100 rahmat. 1 rahmatnya untuk di dunia, 99-nya di akhirat. Nah, jadi banyaklah rahmat Allah dari dosa kamu. Jadi kamu jangan kecil hati, jangan takut.
Aku ini banyak dosa. Kalau tidak diampun lagi. Nah, ini sudah ngalah dulu. Tidak boleh cek itu. Kalau kita banyak dosa, akuilah dengan Allah, jangan mengakui dengan manusia. Semua orang ini berdosa kalau tidak kata yang tidak berdosa. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi dari zaman Nabi Muhammad ini sampai akhir zaman berdosa kalau manusia. Ya tidak kata yang tidak berdosa. Yang sempurna itu Allah, yang tidak berdosa itu Allah. Nah, kecuali makhluk yang diciptakan Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu ummi, bersih. Tak kata lagi dosa. Lah diampuni galau dosa-dosanya Rasulullah itu. Yalah dihabisi karena manusia seperti Rasulullah manusia yang sempurna, insan kamil. Ya. Sudah maksum. Segala dosa-dosa dia dihapus oleh Allah. Jadi mangko dari itu kalau Nabi buat dosa ya sudah dihapusi oleh Allah. Mangko dari itu Nabi kita diampuni dosanya dah, apalagi kita Nabi. Nah, Nabi itulah sudah diampuni dosa masih minta ampun, istighfar 100 kali, istighfar 70 kali ya. Nabi masih berdoa, astagfirullahaladzim, minta ampun. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, tak galak minta ampun. Berarti kita ni yang tak galak minta ampun. Ya, cuma sekedar mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa susahnya? Ya tak, 100 kali pagi, 100 malam. Tak ada pening tidak. Selawat 100 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, sayyidina Muhammad. Kalau kepanjangan, selawat Jibril wes, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. 1000 kali sehari. Hitung nian, pakai tasbih, tak apa-apa, tidak bid'ah tidak. Ya, hitung pakai tasbih. Karena pakai tasbih ini bikin semangat, bikin tinggi emosi kita, maksudnya kalau kita pakai tasbih ini semangat kita. Nah, berarti kita sudah 1000 kali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita tidak ada riak tidak bid'ah tidak ya. Tidak ada bid'ah tidak. Itu cuma tasbih, ya, alat penampung, penunjang. Ya. Kalau kita nak pergi ke pasar, naik mobil, naik motor, ya tak? Naik sepeda biar cepat sampai. Tidak bid'ah tidak. Ya, mana kita nak dari sini ke pasar nak jalan kaki capek, jenuh, ya tak? Ada motor kita pakai motor, ada mobil kita pakai mobil, ada sepeda kita pakai sepeda, katik duit naik becak, naik oplet, ya. Nak ke pasar, jangan jalan kaki. Jadi pakai akal. Apalah tak kilun kata Allah. Apakah kamu tak berpikir? Jadi pakai tasbih itu tidak bid'ah, pakai ya. Jangan melak-melak uang yang tidak keruan, ya. Ya, ujung Nabi tak ngajari sudah, Nabi tak ngajari. Tak apa-apa. Aku nak berzikir pakai tasbih. Yang aku pahala Allah, bukannya manusia. Itu baik patokannya, ya. Jangan kamu bantah ngomong cak itu yo ke ya. Nak ngomong bid'ah lah, jula. Nak selawatan maulutan itu bid'ah ya lajulah dia. Kita tetap selawat, kita tetap istighfar ya. Itu jangan usah takut-takut. Ini bid'ah itu bid'ah, laju saro. Islam ini kan fleksibel. Islam ini elastis, tidak vakum, tidak mantap ya. Bisa fleksibel ya, lembut. Bisa kita arah ke dewek. Bisa kita istilah itu sesuai ke zaman ya. Islam ini fleksibel, jangan vakum. Kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah ketemu Rasul, tidak pernah ketemu sahabat, tidak pernah ketemu tabi'in, ya. Kita tidak pernah ketemu siapa-siapa ya, kecuali ketemu ulama. Nah, ulama inilah yang ngajar ke ilmu Nabi tadi. Maka dari itu ulama itu penerus Nabi, penerus Rasulullah. Nah, ulama ini tidak ketemu dengan Nabi, dia ketemu dengan tabi'in ketemu dengan sahabat ketemu dengan Rasulullah ketemu siapa? Malaikat Jibril nyampe ke wahyu. Malaikat Jibril ketemu Allah. Ya tak? Apa? Malaikat Jibril ketemu Allah, nyampe ke Quran tadi. Itu jadinya estafet. Tak baca kita langsung nak nemui Rasulullah, tak baca. Nak baca main polis Aku nak mengikuti Nabi, lajulah nak mengikuti Nabi. Yo. Memang segala gawe kita mengikuti Nabi, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Nabi, benar, mengikuti hadis-hadis, benar, tak ada salahnya. Tapi kita belum pernah ketemu Nabi. Jangan kita ngomong sok hebat, sok pinter kita ketemu Nabi dah, ya. Ya memang kamu ketemu hadisnya. Apa kata Nabi itu kamu turuti. Benar, kamu ketemu hadisnya baik. Ketemu teksnya, ketemu bacaannya, ya tak? Ketemu dalilnya, ketemu riwayatnya. Itu baik yang kamu temui. Tapi kamu dapat ilmu itu dari mana? Aku nak nanya. Dari ulama, dari ustaz. Nah, ustaz itu dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in itu dari mana? Tabi'un. Tabi'un dari mana? Sahabat. Sahabat dari mana? Rasulullah. Rasulullah dapat dari mana? Baca dia berdalil hadis itu.
Dari malaikat Jibril, diajari oleh malaikat Jibril, ya Hah? Baca Quran, ya Setelah itu Jibril dari Allah. Nah itu silsilah tuh. Jadi jangan kita sok merasa diri kita benar, pinter, Kamu sholat tuh, sholat kalau gitu, kata beda-bedanya. Kamu sholat, bacaan sholat itu Al-Fatihah itulah yang wajib, kata yang lain sunnah kalau, tidak apa-apa. Ya, jangan kita mandang ini, mazhab itu, mazhab ini. Benar kalau sudah ada mazhab itu benar. Itu ulama, itu ustadz, itu ulama besar kalau mazhab itu. Jadi itu kita ikuti Jadi kita jangan ulama itu kita singkir ke kesian Sian nasib dia memperjuang ke hadis-hadis itu, dalil-dalil itu. Capek ulama nih. Bukannya mudah, bukannya gampang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Pening mikir kenyo. Kita ngapal ke ayat sebaris lagi pening, apalagi kita hadis yang ribuan itu seperti Bukhari Muslim, Bukhari seperti Bukhari Muslim itu hadis-hadis berapa ribu dia menghafal coba. Tidak sanggup lah otak kita kalau wong biasa, wong awam, kalau bukan wong yang dipilih Allah, yang dikehendaki Allah. Jadi jangan kita mudah-mudah ke ngecik-ngecik ke ulama itu, jangan. Berdosa, kualat, kita baru hafal hadis mulika lah sudah nak mata ku wong. Baru baca dalil Quran, 10 huruf, lah nak mata ku wong, lah nyampa ku, jangan. Ulama itu pewaris Nabi, kualat kita. Jangan kita patah-patah ke dia kualat. Mereka tidak ada mati, hidup, Walaupun jasadnya sudah terkubur tapi ruhnya masih, nurnya masih. Maka dari itu ikutlah ulama, ikut Al-Quran, ikuti dalil Nabi, hadis, ijma ulama, kias. Dan yang terakhir ilmu tasyawuf, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu makrifat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu pelajari, Tak katik-katik yang ngomong Nabi tak ngajari ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu tak katik-katik, Ada. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf ada Nabi ngajari, Ada Nabi ngajari. Yo. Cuman itu bahasa syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu ada dasarnya. Tasawuf ada. Cuman bahasanya beda Ya zaman dulu mana kalau kita ini syariat itu artikan hukum tentang Islam. Hakikat itu artinya kan di balik kejadian alam semesta ini hakikatnya siapa yang buat, yang cipta ke Allah, tarekat apa? Jalan. Arti tarekat itu tarekat itu bahasa Arab, bahasa kita ini jalan nak menuju Allah, dekat ke diri dengan Allah, itu tarekat. Nah tarekat itu bukannya berzikir Allah la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, Allah, bukan. Tarekat tuh banyak Pak, harus paham, harus ngerti. Jadi tak kate memang Nabi ngajar ke tarekat, memang tak kate itu bahasa cara wong zaman sekarang istilah itu kan nyebut itu tarekat kan, tarekat itu jalan, sholat itu tarekat untuk dekat diri dengan Allah, puasa itu tarekat, sedekah itu tarekat, berbakti kepada orang tua itu tarekat. Beramal soleh itu tarekat, buang duri di jalan itu tarekat, itu jalan menuju Allah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi jangan salah. Islam ini fleksibel, elastis, tidak ada vakum, Jadi harus kita tafsirkan, harus kita takwilkan. Jangan tidak ditakwilkan, jangan kita tidak makna ke arti ke vakum akhirnya Quran dan hadis itu. Kalau batas itu harus dikias ke perumpamaan, perumpamaan ada dibuat-buat oleh Allah perumpamaan nur ala nurin, di dalam Quran itu ada ayatnya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nah itu ayat yang mutasabihat, harus diperjelas. Siapa yang jelasnya? Ulama yang ngerti tafsir, yang ngerti tafsir. Dalam Quran ada artinya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nah, mana itu ngomong cahaya di atas cahaya? Kalau wong tasawuf ngomongnya cahaya Allah, cahaya Muhammad, nur Allah, nur Muhammad, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nur Muhammad, nur Allah. Itu kalau bahasa
bahasa tasawufnya, bahasa syariatnya, bisa galau, bahasa hakikatnya, bahasa makrifatnya. Nah, jadi itulah, jangan kita bergontok-gontokan masalah ibadah, ya. Tidak usah ribut, tidak usah berbala-bala. Jangan kita tidak berteguran gara-gara masalah mazhab. Ada yang pakai mazhab, ada yang tidak. Jangan berbala, jangan ribut. Sama baik, kita nyembah Allah galau. Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Kitab kita Quran, ya. Hadis kita ya melalui hadis Nabi, Bukhari Muslim, ya. Nah, sama baik. Yang tidak pakai mazhab, ya jangan dikato. Yang tidak pakai mazhab, yang pakai ada mazhab, jangan juga dikato. Oh, kalau tidak pakai mazhab, bukan pihak aku, tidak boleh. Yang ada mazhab, oh dia ada mazhab, tidak usah dikawani, tidak boleh. Sama baik, Islam ini tidak katik yang beda. Selagi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita, dia dulur kita, dulur lahir, dulur batin. Jangan ribut gara-gara bid'ah, jangan ribut gara-gara kunut, jangan ribut gara-gara berselawat, jangan ribut gara-gara maulud, tahlilan jangan, dak katik guna, dak katik untung. Kita ni berkawan galau, besanak, berdulur, ya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman ini kita ni bersaudara, saudara kita galau. Lain bapak, lain mak, itu baik cuman hakikatnya daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita ini bersaudara, walaupun beda-beda agama, ya, itu saudara kita juga. Biarlah dia agama apa, terserah dia nak agama ini, agama itu, terserahlah. Sebenarnya hakikatnya dia itu saudara kita sebenarnya, ya, satu rumpun, ya, dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena kita sudah berpisah-pisah ini, ada yang di barat, ada yang timur, ada selatan dan di utara, jadi pecah. Aku ciptakan mereka manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu mengenal, kata Allah. Jadi kita bersaudara galau. Itulah, terima kasih. Mohon maaf lahiran batin kalau kata-kata aku ini ada salah, ucapan aku ini ada salah, ada menyinggung perasaan kalian. Aku tidak untuk menyindir, tapi kita ini sama-sama memperbaiki diri. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita semuanya bersaudara. Bermaafanlah kalau dulur kita pahamnya beda, ya ada apa-apalah, jangan beda paham-paham radikalisme, ya. Paham-paham radikalisme itu jangan, ya. Kalau dia paham-paham tidak berkunut, ya, ada yang berkunut, ada yang tidak, ada yang pakai tahlil, ada yang tidak, ya sudah, tidak usah kita ribut, tidak usah kita berbala, tidak usah kita sampai tidak berteguran, ya, saling pelotot-pelototan, tidak kata guna, ya. Kita ini galau-galaunya masuk surga, kata Nabi. Kita ini masuk surga kalau kata Nabi, ya, kecuali yang tidak mau. Siapa ya Rasulullah? Yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Maka dari itu kita mengikuti Al-Quran dan hadis, ijma ulama dan qiyas. Kalau untuk NU, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, itulah. Kata Nabi, aku ini masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena sholat, ibadah, puasa, zikir, ya, baik dengan uang, bukan. Jadi kita masuk surga ini karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena anugerah Allah. Itu titik. Ya, bukan karena ibadah kita. Jangan bangga kita sholat. Kita sholat, kita puasa, pergi haji berkali-kali, pergi umroh berkali-kali. Jangan bangga, Bu. Jangan bangga, Pak, ya. Belum tentu kamu nak masuk surga karena masalah itu, tidak. Masuk surga itu karena rahmat Allah, ya. Ya, betina nakal lah, cerita wali Allah betina. Di padang pasir ada anjing yang kehausan nian. Ada betina nyingok anjing itu kehausan, dibuka ke sepatunya, dicedoknya di sumur. Diembeknya banyu, di duangnya ke mulut anjing itu. Diembeknya banyu, cedoknya dengan apa dia, sepatu dia, diembeknya banyu, dimasuknya ke mulut anjing itu. Apa jadi betina tuh? Gara-gara itu dia jadi wali Allah. Ya, diampuni segala dosa-dosa. Padahal dia itu betina nakal. Ini sejarah cerita daripada ulama. Ini sekadar contoh. Jadi kita ini masuk surga ini bukan karena ibadah kita, ya. Jangan bangga kamu ngunjuk duit setiap hari 1 miliar. Jangan bangga, ya. Ngunjuk duit 1 triliun satu hari, nunjuk sana nunjuk sini, di video ke, masuk TikTok, masuk snack video, masuk YouTube, masuk Instagram, masuk Facebook, masuk berita luar negeri. Luar kota, terus masuk. Jangan bangga kalau kamu sedekah model banyak itu. Tidak akan bisa, tidak terima Allah juga. Kalau kamu riak, ya. Kalau pacak tuh Nabi itu kalau kamu ngenjuk sedekah, ya, kamu ngenjuk tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa?
Kamu ngenjuk tuh diam-diam be. Empat mata be. Tak usah lagi cerita sama si A si B, ya. Teko bini be kita be, kalau pacak tak juk tahu. Ya, kalau pacak jangan juk tahu bini kita. Musyawarah dulu kalau kita ngenjuk 1 M setiap hari, ya. Kita sedekah 9 miliar, no, njuk. Kita diam-diam dengan bini. Bini nyengok tabungan kita ngapa berkurang ini? Oh, ribut bala. Kalau dalam rumah tangga tuh harus musyawarah, ngomong. Bini ngomong sama laki, laki ngomong sama bini. Pak, aku ini nak ngenjuk duit 1 M hari ini. Mama no, ya laju lah uji laki yo. Laju. Sepakat apa pun dari ribut. Nah, kalau kita tidak ada ngomong, itulah tadi segala gawe itu ngomong. Kalau rumah tangga tuh ngomong ya. Jangan tidak ngomong. Kalau bini nak ngembek mesin cuci, nak ngembek kipas angin, ngembek kulkas, ngomong sama laki, jangan diam-diam, jangan ngedem-ngedem. Agak ribut bebala, ya. Harus musyawarah. Jadi kita tuh harus sepakat, harus ada tahu kanan yang kiri ini harus tahu, laki harus tahu. Ya. Laki juga cek itu, nak ngebek kredit mobil, kredit motor, ngomong dulu dengan bini, jangan langsung. Agak uang ke rumah, lagi utang. Ya, kita tak kata, ada bini kita, nak ke bini kita tahu. Laju ribut, berbala. Akhirnya berkapaan, pembunuhan. Gara-gara itu, gara-gara duit. Banyak itu kejadian rumah tangga, gara-gara sepele, pembunuhan berkapaan. Gara-gara itu. Nah, jangan, ya, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ini contoh, sudah banyak barang bukti, ya. Ya, di dunia ini sudah banyak barang bukti. Jangan sampai kita tidak musyawarah dengan laki, dengan bini. Nah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjang pendeknya aku ngomong nih, aku minta maaf ya. Ya, mudah-mudahan yang mana kamu pakai amal ke itu beh. Aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.